Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya, yaitu working of NPN transistor dengan catatan bias NPN transistor. Jadi ini menggunakan tegangan bias. Pada video sebelumnya kita sudah membahas ada dua part ya. Yang part pertama dan part kedua kita bahas tentang cara kerja transistor tanpa tegangan bias atau unbiased. Sekarang dengan tegangan bias. Langsung ke poin yang pertama. When external voltage is applied to an NPN transistor, it is said to be a biased NPN transistor. Jadi pada saat tegangan eksternal atau tegangan luar disambungkan atau diberikan pada transistor NPN, nah ini bisa dikatakan atau disebut sebagai transistor NPN yang terbias atau bias NPN transistor, atau kalau diterjemahkan transistor NPN yang terbias. Depending on the polarity of the applied voltage, jadi menurut polaritas dari polaritas tegangannya, jadi yang mempengaruhi ini juga polaritas tegangan yang disambungkan atau diberikan pada transistor NPN. The NPN transistor can be operated in three mode. Jadi transistor ini dapat digunakan atau dioperasikan pada tiga mode. Yang pertama mode aktif, mode cut off, dan mode saturasi. Untuk secara sekilas mode-mode tersebut sudah sempat dibahas pada beberapa video sebelumnya. The NPN transistor is often operated in active mode. Jadi transistor NPN ini sering dioperasikan atau digunakan pada mode aktif. Karena in active mode the NPN transistor amplifies the electric current. Karena apa? Karena pada saat transistor ini berada pada mode aktif, maka transistor tersebut akan menguatkan arus. So let's see how an NPN transistor works in active mode. Jadi mari kita melihat bagaimana transistor tersebut bekerja pada daerah aktif. Let us consider an NPN transistor as shown in the figure. Jadi kita asumsikan bahwasanya transistor ini terlihat, rangkaian transistor NPN ini terlihat pada gambar yang sebelah kanan atas ini. Jadi kita lihat di sini ada VEE yang tersambung dengan kaki basis dan emitor, yang plusnya ke basis, yang minusnya ke emitor ya. Selanjutnya ada VCC yang plusnya ke kolektor dan minusnya ke basis. Jadi rangkaiannya seperti ini. Kalau disimulasikan kurang lebih seperti ini. Kalau disimulasikan, nah ini inputnya VBE-nya atau VEE-nya di sini 0,7 sehingga ada arus yang mengalir di sini. Terus di sini juga disimulasikan untuk tegangan tegangan VEE-nya atau VBE-nya cuma 0,3 sehingga arusnya sangat kecil sekali di sini. Ini ada 73 nano, ini 158 mili ampere. Yang ini nano 73,7 nano ampere, ini 158,3 mili ampere. Jadi berbeda ya, dengan pemberian tegangan VEE yang berbeda, hasilnya akan juga berbeda. Oke. Lepas dari itu kita lanjutkan. In the figure, the emitter base junction is forward biased by DC voltage VEE. Jadi pada junction ini, junction emitter basis atau biasanya disingkat JE saja, nggak ada masalah. Dia akan forward, statusnya dia forward. Kenapa? Karena ini by DC voltage VEE. Kita lihat di sini yang positif terhubung dengan basis, yang notabene dia semikonduktor tipe P, dan yang negatif terhubung dengan emitor yang notabene dia semikonduktor N. Jadi dia forward, sama seperti dioda, yang plus ketemu semikonduktor tipe P, yang minus sumber tegangannya ya di sini ya, sumber tegangan biasnya yang minus bertemu dengan N. Nah, ini akan forward. Selanjutnya pada junction base collector
is reverse bias by the DC voltage VCC. Di sini JC-nya, junction kolektornya, dia reverse, statusnya reverse. Kenapa? Karena VCC, positifnya VCC ini ketemu dengan kolektor yang notabene dia semikonduktor tipe N. Dan minusnya ketemu dengan basis yang notabene dia semikonduktor tipe P. Nah, ini di mode aktif ya. Perlu diingat ini mode aktif. Yang saya jelaskan selanjutnya juga itu mode aktif. Untuk mode cut off dan saturasi, kalau cut off itu kedua-duanya junction, kedua junctionnya itu dia off kan ya atau reverse. Kalau saturasi kedua junctionnya itu forward, itu saja. Kalau aktif itu yang junction emitor atau junction di basis emitor dia forward, sedangkan yang junction kolektor yang atas ini, yang sebelah kanan ini dia reverse. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan pada slide selanjutnya ini. Nah, ini untuk apa? Bias emitter base junction. Kita lihat dulu di junctionnya emitor basis. Kita lihat dulu di junctionnya emitor dan basis. Dia seperti apa? Apa yang terjadi di situ pada saat kita kasih tegangan bias sebesar VEE di sini. Untuk rangkaiannya sama dengan sebelumnya ya, sama. Nah, ini diperlihatkan free elektron. Ini free elektron ya, yang bulat polos ini yang warna oranye, yang bulat ini putih polos ini dia dinamakan hole. Terus yang bulat oranye ada tanda minusnya itu ion negatif, sama seperti ini juga ion negatif. Terus yang bulat putih ada plusnya itu ion positif, ini juga ion positif. Oke, apa yang terjadi pada junction basis emitor? Oke, langsung yang pertama, due to the forward bias, dikarenakan forward bias pada junction emitor basis, a large number of free electron in the left side end region atau emitor experience a repulsive force from the negative terminal of the DC battery. Jadi dikarenakan forward bias, dikarenakan forward bias, maka elektron bebas dalam jumlah besar pada emitor ini, semikonduktor tipe N ya, pada emitor akan mengalami repulsive force, akan mengalami gaya tolak menolak. Jadi dia akan mengalami gaya tolak menolak dari apa? From the negative terminal of DC battery, dari terminal negatif baterai ini. Jadi seperti itu. Dia akan mengalami gaya tolak menolak dari terminal negatif baterai ini. Jadi kalau tolak menolak maka dia akan semakin mendekat. Logikanya dia akan di sini, yang ada di sini akan didorong semakin mendekat ke junction. Jadi semuanya akan ke sini, semuanya akan mengarah ke sini. Jadi free elektronnya semuanya akan ke sini. Untuk yang unbiased dia kan juga repulsive force ya, mengalami repulsive force. Tetapi untuk unbiased tanpa tegangan bias, dia memang mengalami repulsive force tetapi dia arahnya tidak beraturan, jadi random. Nah, bedanya dengan pada saat Anda memberikan tegangan bias, untuk repulsive force-nya ini lebih terarah, dia terarah. Jadi terarah umpamanya ini ke kanan, arahnya ke kanan semua. Jadi mendorong ke kanan, repulsive force-nya mendorong ke kanan ini mendekati daerah junction. Seperti itu. Bedanya dengan repulsive force yang ada di unbiased, video sebelumnya di unbiased itu dia pergerakan repulsive force antar free elektronnya dia tidak beraturan. Kalau sekarang karena ada gaya dari luar, yaitu terminal negatifnya baterai, dia mengakibatkan repulsive force atau gaya tolak menolak, maka force-nya, gayanya akan mengarah ke arah yang sama, yaitu dia ke kanan. Saya kasih arah panah ini ke kanan. And also they experience an attractive force from the positive terminal of the battery. Di samping itu juga free electron ini juga akan mengalami gaya tarik menarik. Dari mana gaya tarik menariknya? Dia gaya tarik menariknya dari sini, dari positifnya baterai.
As a result, the free electrons start flowing from emitter to base. Nah, sebagai hasilnya, maka elektronnya ini akan mengalir dari emitor ke basis. Elektronnya ini akan menembus junction di sini dan masuk ke daerah basis. Itu elektronnya akan mengalir ke daerah basis, dari emitor ke daerah basis. Selanjutnya, in the similar way, holes in the base experience a repulsive force from the positive terminal of the battery. Jadi dengan cara yang sama, holes akan mengalami gaya tolak menolak dari terminal positif baterai. Jadi ini akan memberikan gaya tolak menolak pada holes. Jadi holesnya akan ditekan, didorong ke kiri. Kalau free electron tadi ini ke kanan, ini ke kiri, arahnya ke sini. Holesnya semuanya ke kiri mendekati daerah junction. And also an attractive force from the negative terminal of the battery. Jadi dia juga hole-nya akan juga mengalami gaya tarik menarik dari mana? Dari terminal negatifnya baterai. Jadi sama, kalau free electron yang ada di emitor tadi dia akan mengalami gaya tolak menolak disebabkan oleh terminal negatifnya baterai dan akan mengalami gaya tarik menarik yang disebabkan oleh positifnya baterai. Kalau di basis, holesnya akan mengalami gaya tolak menolak dari positifnya baterai dan akan mengalami juga gaya tarik menarik dari negatifnya baterai. Kebalikannya, jadi seperti itu. As a result, sebagai hasilnya, the holes start flowing from base to emitter. Jadi, holes yang ada di basis akan mengalir ke daerah emitor. Free electron yang ngalir ke basis, holesnya akan mengalir ke emitor. Nah ini selanjutnya, due to the applied external voltage, each emitter atom has more than one or two free electron. Dikarenakan tegangan eksternal, tegangan bias yaitu VEE tadi, setiap atom emitor memiliki lebih dari satu atau dua elektron bebas. Asalnya kan dia memiliki 3 elektron bebas ya. Pada video sebelumnya, pada video unbiased tanpa pembiasan, dia memiliki elektron bebas 3. Nah, dikarenakan ada gaya repulsif tadi atau gaya tolak menolak, maka atom pada emitor ini dia free elektronnya berkurang jadi dua. Kalau sebelumnya 3 banyak jumlahnya karena dia didoping dengan dosis yang besar, yang banyak. Nah, karena ada gaya tolak menolak, maka elektronnya berkurang. Elektronnya berkurang menjadi 2, kita asumsikan menjadi 2. Jadi seperti itu. Oleh karena itu, each emitter atom donate more than one or two free electron to more positive ion. Jadi ini yang terpengaruh ionnya. Ion kan yang menempati daerah depletion tadi ya. Nah, oleh karena itu lebih dari 1 atau 2, anggap saja 2. Oleh karena itu atom pada emitor akan mendonasikan atau akan memberikan 2 elektron bebas pada positif ion, pada ion positif. Sehingga apa? Sehingga as a result the positive ion become neutral. Jadi yang tadi aslinya bermuatan positif ionnya, karena dia mendapatkan free elektron jadinya netral. Jadi seperti itu. Nah, kalau di gambar sebelumnya, pada video sebelumnya kan kita lihat di sini full kan ya, isinya ion positif. Dikarenakan beberapa ion positif menerima free elektron, maka ion positif tersebut menjadi netral. Jadi hilang di sini. Jadi seperti itu, akan menghilang. Ini gambaran saja ya, mungkin realitasnya tidak seperti ini, tapi ini gambaran. Jadi intinya ion-ion positif yang ada di depletion layernya basis emitor, dia akan berkurang. Karena apa? Karena dia menerima free elektron dari emitor. Karena ada repulsive force tadi, karena ada gaya tolak menolak dari terminal baterai, yaitu VEE.
Oke, kita lanjutkan. Masih di emitor dan basis. Similarly, each base atom accept more number of electron from more negative ion. Jadi sama halnya, setiap atom basis akan menerima elektron dari ion-ion negatif. Nah, jadi ini apa namanya, holesnya kan dia didorong ke arah depletion layer. Jadi atau holes dan atom-atom akan didorong ke sini, sehingga apa? Eh, sehingga atom pada basis akan menerima elektron dari ion negatif. Jadi atom pada basis tersebut akan menerima elektron dari ion negatif. As a result, sebagai hasilnya, the negative ion become neutral. Jadi sebagai hasilnya ion-ion negatif tersebut menjadi netral. Jadi bisa kita lihat untuk video yang kemarin di sini ada tiga baris. Setiap satu baris ada tiga ini ya. Setiap satu baris ada tiga ion negatif. Dikarenakan ada repulsive force atau gaya tolak menolak dari positifnya baterai ini VEE, maka atom-atom yang ada di daerah basis akan menerima ion negatif dari sini. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ion negatif tersebut menjadi netral. Kita lanjutkan. We know that the depletion region is nothing but combination of positive ion and negative ion. Jadi kita sudah mengetahui pada pembahasan dioda terdahulu ya, sudah kita bahas. Depletion region itu merupakan kombinasi dari ion positif dan negatif. Thus, the depletion width at the emitter base junction reduced by applying the forward bias voltage. Jadi lebarnya depletion layer tersebut akan berkurang. Akibat apa? Akibat adanya tegangan bias. Tegangan bias ini menyebabkan forward pada junction basis emitor atau JE saja, junction emitor. Jadi seperti itu. Dengan adanya forward bias, maka depletion layernya semakin menyempit gitu. Oke. Kita lanjutkan. We know that electric current means flow of charge carrier. Seperti yang kita ketahui ya, arus listrik itu merupakan aliran carrier atau majority carrier-nya. The free electron dalam hal ini bisa dinamakan negative charge carrier flow from emitter to base. Jadi free elektronnya mengalir dari emitor ke basis. Sementara holes di sini dinamakan positive charge carrier mengalir dari basis ke emitor. Bisa kita lihat. Jadi free elektronnya mengalir dari emitor ke basis, holesnya mengalir dari basis ke emitor, kebalikannya. Jadi seperti itu. This charge tersebut atau free electron dan holes tersebut conduct electric current. Dia akan mengalirkan arus listrik. Baik free electron ataupun holes, dia akan mengalirkan arus listrik. However, the conventional current direction is same as the direction of hole. Nah, bagaimanapun juga arah arus konvensional itu sama dengan arah holes. Jadi arah holes tadi dari basis ke emitor. Thus, electric current flows from the base to emitter. Dengan demikian, arah arusnya
mengalir dari basis ke emitor. Jadi di sini ada pembahasan ya, ada kata-kata conventional current direction atau conventional current. Jadi kita lihat di sini, ini ada animasinya ya, ada kolektor basis emitor. Nah, di sini ada VEE, di atas dinamakan VEE, di sini juga saya namakan VEE. Ini baterainya harusnya mengalir dari positif menuju negatif. Jadi seperti dikatakan tadi, ini konvensional current flow. Jadi kalau konvensional current flow arusnya mengalir dari basis, ini basis ya, kaki basis yang tengah ke emitor sini, emitor. Jadi seperti itu. Ada dua versi memang ya. Masalah arah aliran arus, ada konvensional current flow, ada electron flow. Yang kita gunakan ini, yang kita gunakan adalah konvensional current flow, arah hole-nya, arah arus berdasarkan hole-nya. Jadi seperti itu. Jadi arahnya kalau kita lihat dia mengarah dari basis, kaki basis masuk ke emitor sini. Jadi seperti itu. Itu yang kita gunakan. Adapun yang ini, yang sebelah kanan ini, dia menurut apa itu elektron flow ini, dia mengikuti arah free elektron, arah elektron bebasnya. Nah, gimana? Dia kalau mengikuti arah elektron bebasnya, dia berarti mengalir dari emitor ke basis. Kita lihat ini, arah alirannya dari negatif, mengalir ke emitor, terus ke basis ini. Nah, ini ya. Nah, itu bedanya. Tetapi yang banyak digunakan adalah konvensional current. Konvensional current flow. Tetapi tidak memungkinkan juga, ada referensi, beberapa referensi, juga menggunakan electron flow. Jadi seperti itu di lapangan, nanti tidak sedikit juga yang menggunakan electron flow di beberapa referensi. Nah, tetapi yang saat ini, sampai saat ini kita gunakan itu konvensional current flow. Jadi seperti itu, arahnya dari positif ke negatif. Kalau electron flow dari negatif ke positif gitu. Gampangnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan bias. Nah, sekarang bias, basis, dan kolektor. Base kolektor junctionnya. Tadi sudah kita bahas tentang emitor basis, sekarang akan kita bahas tentang basis kolektornya. Akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih.